Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke teman-teman semua, pada video kali ini kita masih membahas tentang seputaran tentang lingkungan hidup ya. Peraturan tentang lingkungan hidup. Kali ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ya, tentang Cipta Kerja. Namun Cipta Kerja ini terdiri dari beberapa undang-undang, termasuk salah satu yang ada di paragraf ketiga ini terkait dengan persetujuan lingkungan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai ya. Pasal 21 ya, angka 21 nih. Pasal 21. Dalam memberikan kemudahan bagi setiap orang dalam memperoleh persetujuan lingkungan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait perizinan berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059. Pasal 22 beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 diubah sebagai berikut. Jadi pada bagian sisi kanan layar ini teman-teman bisa lihat ini dia pasal-pasalnya, isi pasal-pasalnya. Kemudian di layar sebelah kiri ini teman-teman bisa melihat bahwa ini adalah penjelasannya ya teman-teman ya. Oke, pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pertama, yang A, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Oke, kemudian ada juga terkait dengan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat dengan RPPLH. Adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Oke, di sini juga ada pengertian tentang pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Selanjutnya ada juga tentang kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan atau program. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dari analisis dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut dengan AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Kemudian nomor 12 ini ada pengertian tentang upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL ya. Adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Lalu di nomor 13 kita membahas tentang baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran, batas, atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada
atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Kemudian ada lagi tentang pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Jadi pada dasarnya baku mutu lingkungan hidup itu adalah batas aman lah ya, atau batas diizinkannya suatu zat yang tidak seharusnya ada, itu baik dalam segi bentuk makhluk hidup, zat, energi, atau komponen ya, yang seharusnya tidak ada kemudian ada. Nah, batasnya itu di baku mutu lingkungan hidup gitu ya, di baku mutu ini batasnya. Kemudian disebut pencemaran lingkungan bila telah melewati batas dari baku mutu lingkungan hidup ini ya teman-teman ya, secara sederhananya seperti itu teman-teman. Kemudian ada lagi tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Selanjutnya ada lagi nomor 16 ini adalah kerusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Lalu di nomor 18 ini ada tentang konservasi sumber daya alam. Adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. Lalu ini ada tentang bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Ini ya, B3, bahan berbahaya dan beracun. Oke, di nomor 26 ada dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan. Nomor 28 ada audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan juga ini ada ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Oke, mungkin teman-teman bisa baca juga ya. Selain yang kita tandain ini, mungkin yang termasuk ke dalam hal-hal yang termasuk inti ya bagi kami, menurut kami gitu ya. Dari perspektif kami ini adalah yang penting gitu ya, yang nanti kedepannya mungkin akan sering dibahas gitu. Sedangkan untuk poin-poin lainnya bisa teman baca sendiri ya. Kemudian ini ada ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat. Poin 35 tentang persetujuan lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Selanjutnya kita akan membahas ke pasal 20 ya. Ini yang diubah nih, pasal 20 ayat 1. Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Ayat kedua, baku mutu lingkungan hidup meliputi A. Baku mutu air,
B. Baku mutu air limbah. C. Baku mutu air laut. D. Ada baku mutu udara ambien. Yang E ada baku mutu emisi. F ada baku mutu gangguan. Dan G ada baku mutu lain. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, di ayat ketiganya adalah setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ya ke media lingkungan hidup dengan persyaratan. Ada syaratnya ya teman-teman ya. Yang A, memenuhi baku mutu lingkungan hidup, dan B, mendapat persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Oke, ini dia penjelasannya dari masing-masing poinnya ya teman-teman ya. Untuk tadi ayat yang kedua huruf A ini. Jadi penjelasannya yang dimaksud dengan baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. Kemudian ini baku mutu air limbah ya adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air. Lalu ada baku mutu air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut. Kemudian ada juga tentang baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan atau komponen yang seharusnya ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. Lalu baku mutu emisi adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara. Selanjutnya kita juga selanjutnya kita lanjutkan dengan ini ya, pasal 24. Kita lanjut ke pasal 24 ya teman-teman. Pasal 24 ayat 1. Dokumen AMDAL merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan atau kegiatan. Ini wajib nih ya teman-teman, dokumen AMDAL nih. Kemudian yang kedua, uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah pusat. Selanjutnya ayat ketiga, tim uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat. Ayat keempat, pemerintah pusat atau pemerintah daerah menetapkan keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil uji kelayakan lingkungan hidup. Ayat 5, keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 4 digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Lalu di sini kita bisa melihat penjelasannya untuk pasal 24 ayat 5 ya teman-teman ya. Ini maksud dengan keputusan kelayakan lingkungan hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL yang dimaksud dengan persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Lalu di sini ada pasal 25 ya teman-teman ya. Ini membahas tentang dokumen AMDAL nih. Dokumen AMDAL memuat A, pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan atau kegiatan. Yang B, evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan atau kegiatan. C, saran, masukan, serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan. D, perakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi.
jika rencana usaha dan atau kegiatan tersebut dilaksanakan. Yang E, evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup secara holistik ya. Dalam artian secara holistik ini secara menyeluruh ya teman-teman ya. Evaluasi secara menyeluruh dalam berbagai aspek ya. Dampak gitu ya. Untuk menentukan kelayakan atau tidak layaknya ya lingkungan hidup terhadap suatu rencana usaha itu ya teman-teman ya. Nah itu pabrik mungkin atau pengolahan bahan baku apa gitu teman-teman ya. Nah itu harus ada AMDAL ya. Kemudian yang F ini poin F, rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Jadi suatu usaha itu ya misalnya kayak tekstil, industri tekstil itu kan ada pewarnaan gitu, itu kadang ada limbahnya kan yang dibuang. Nah itu rencana pengelolaan limbah mereka itu bagaimana teman-teman ya. Nah ini rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dimaksudkan untuk menghindari, meminimalkan, memitigasi dan atau mengkompensasi dampak suatu usaha dan atau kegiatan. Oke, kita lihat lagi teman-teman, ini ada pasal 26. Ketentuan pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 26 ayat 1, dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat ya. Penyusunan dokumen AMDAL dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan atau kegiatan. Oke. Kemudian pasal 27 dalam menyusun dokumen AMDAL, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 dapat menunjuk pihak lain. Nah, di penjelasannya pihak lain ini antara lain lembaga penyusun AMDAL atau konsultan ya. Jadi boleh diwakilkan gitu ya. Maksudnya dalam penyusunan ini boleh perusahaan tersebut meng-hire atau ya menggunakan jasa konsultan lingkungan gitu teman-teman. Selanjutnya kita ada pasal 28 penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 dan pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL. Kemudian ketentuan mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun AMDAL diatur dalam peraturan pemerintah. Oke, selanjutnya pasal 29 dihapus, pasal 30 dihapus, pasal 31 dihapus ya. Lalu di sini ada pasal 32. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah membantu penyusunan AMDAL bagi usaha dan atau kegiatan usaha mikro dan kecil yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Ayat kedua, bantuan penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa fasilitasi, biaya, dan atau penyusunan AMDAL. Ayat ketiganya, penentuan mengenai usaha dan atau kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu di sini ada pasal 34. Di sini kita ada pasal 34 ya teman-teman ya. Pasal 34 ini jadi beberapa poin pentingnya antara lain 1, setiap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL. Ayat 2, pemenuhan standar UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan dalam pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, berdasarkan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pemerintah pusat atau pemerintah daerah menerbitkan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Ayat keempat, pemerintah pusat menetapkan jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL. Oke, ini dia penjelasannya ya.
Ayat-ayatnya sudah cukup jelas, tapi di sini ada ayat 2. Ayat 2 ini terkait dengan penjelasannya ya, ayat 2 pasal 34 ayat 2 ini penjelasannya yang dimaksud dengan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup adalah standar pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang telah disahkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib UKL UPL. Jadi ya teman-teman, ini dia jadi kalau misalnya ini tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, maka wajib memenuhi UKL ya. Jadi istilahnya tuh kalau misalnya dalam ini ya teman-teman ya, dalam perizinan ini atau pembangunan proyek gitu ya teman-teman ya, itu wajib harus ada AMDAL ya. Kalau misalnya memang lingkupnya itu masuk AMDAL, kemudian kalau nggak masuk ke AMDAL dia masuk ke UKL UPL. Jadi gitu teman-teman. Jadi dia ada kategori-kategorinya. Jadi usaha A misalnya itu ternyata cakupannya AMDAL gitu. Kalau nggak AMDAL berarti turun ke bawahnya UKL UPL. Lalu nanti ada lagi, mari kita bahas yang ini ya teman-teman ya. Kemudian usaha dan atau kegiatan pasal 35, usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL UPL wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha. Ayat kedua, penetapan jenis usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap kegiatan yang termasuk dalam kategori beresiko rendah. Ya. Kemudian ini disingkat dengan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atau SPPL ya. Jadi teman-teman, ini kita bisa lihat ya bahwa dari peraturan ini ada yang namanya dokumen AMDAL, dokumen UKL UPL, dan dokumen surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atau disingkat dengan SPPL biasanya nih ya teman-teman ya. Kemudian ini kan berkategorinya rendah gitu ya teman-teman ya. Jadi tiap jenjang usaha itu dia ada ketentuannya masing-masing untuk terkait dokumen-dokumen ini, dokumen-dokumen lingkungannya. Gitu teman-teman ya. Jadi diatur dalam peraturan pemerintah lagi nih. Untuk masing-masing ini, aturan ini baik AMDAL, UKL UPL maupun SPPL, dia ada peraturan pemerintahnya lagi yang membahas masing-masingnya itu teman-teman ya. Insya Allah nanti kita coba kita kupas lah ya peraturan pemerintah ini biar lebih komprehensif. Saja ini ada pasal 36 dihapus. Selanjutnya kita bahas tentang pasal 37. Perizinan berusaha dapat dibatalkan apabila A. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan perizinan berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan atau pemalsuan data, dokumen, dan atau informasi. Yang B, penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup. Atau C, kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Selanjutnya pasal 38 dihapus. Lalu ini ada ketentuan pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut ya. Pasal 39 ayat 1, keputusan kelayakan lingkungan hidup diumumkan kepada masyarakat. Ini ya, jadi keputusan kelayakan lingkungan hidup diumumkan kepada masyarakat. Karena kan tadi kan dalam pembuatan dokumennya juga mengikut cetakan masyarakat ya teman-teman ya, tadi di pasal sebelumnya tuh. Nah, begitu pula dengan keputusan akhirnya yang dikeluarkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, itu harus diumumkan kepada masyarakat. Yang kedua, ayat keduanya, pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui sistem elektronik atau cara lain yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lalu ini pasal 40 dihapus. Selanjutnya kita masuk langsung ke pasal 55 yang diubah
Bunyinya sebagai berikut ya, pasal 55 ya, ayat 1. Pemegang persetujuan lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. Yang kedua, ayat kedua, dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Yang ketiga, ayat ketiga, pemerintah pusat dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan. Ya, ini dia ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan. Pada ayat 1, 2, dan 3 diatur dalam peraturan pemerintah. Oke, teman-teman ya, jadi dana penjaminan wajib disimpan di bank yang ditunjuk oleh pemerintah ya, pemerintah pusat ya. Dalam hal ini pemerintah pusat ya, teman-teman ya. Lalu kita lanjutkan dengan pasal 59. Oke, pasal 59 ini angka 20. Angka 20 pasal 59. Ayat 1. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Ayat kedua, dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat 1 telah kadaluarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3. Ayat ketiga, dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. Ayat keempat, pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan perizinan berusaha dan atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Ayat kelima, pemerintah pusat atau pemerintah daerah wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelolaan limbah B3 dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Ayat ke-6, keputusan pemberian perizinan berusaha wajib diumumkan. Oke teman-teman, kita lihat nih ya pembahasannya dari masing-masing ayat. Ayat 1 ya, penjelasannya nih, yang ini penjelasannya pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3. Ayat ketiga, yang dimaksud dengan pihak lain adalah badan usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 dan telah mendapatkan perizinan berusaha. Oke, itu aja dari pasal 59 untuk penjelasannya. Kita lanjut lagi ke pasal 61 ya teman-teman ya. Kita bisa lihat ini pasal 61 yang ini diubahnya menjadi seperti ini ya. Ayat satunya, dumping atau pembuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pemerintah pusat. Ayat keduanya, dumping atau pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. Ayat ketiganya, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping atau pembuangan limbah atau bahan diatur dalam peraturan pemerintah. Ini penjelasannya tidak ada. Kemudian kita masuk ke pasal 61A. Dalam hal penanggung jawab usaha dan atau kegiatan A, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan dan atau mengolah B3. B. Menghasilkan, mengangkut, menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah dan atau menimbun limbah B3. C. Melakukan pembuangan air limbah ke laut. D. Melakukan pembuangan air limbah ke sumber air. E. Membuang emisi ke udara dan atau F. Memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah yang merupakan bagian dari kegiatan usaha pengelolaan tersebut dinyatakan dalam AMDAL atau UKL-UPL. Jadi ya teman-teman ya, penanggung jawab usaha itu bila memenuhi poin A, B, C, D, E, F, maka ya wajib itu hukumnya untuk dinyatakan ya, disertakan dalam dokumen AMDAL ini.
ya dinyatakan dalam AMDAL atau KLUPL gitu ya teman-teman ya. Wajib, ini nggak boleh tidak gitu, tidak boleh tidak di state ya, jadi wajib di state. Oke, ke pasal 63 sekarang ayat satunya. Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah pusat bertugas dan berwenang nih ya. Pemerintah pusat nih wewenangnya nih ya, bertugas dan berwenang, tugas dan wewenangnya nih. A. Menetapkan kebijakan nasional. B. Menetapkan norma standar prosedur dan kriteria atau biasa disingkat dengan NSPK. Lalu C. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS ya. Tadi KLHS, kajian lingkungan hidup. S-nya saya lupa nih. Bisa teman-teman lihat di atasnya tadi. Kemudian menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL, UPL. F. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca. Yang G. Mengembangkan standar kerjasama. H. Mengordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup. I. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan non-hayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik. Yang J. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon. Yang K. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah serta limbah B3. L. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut. M. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara. Yang N. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tingkat nasional dan kebijakan tingkat provinsi. O. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan. Yang P. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup. Yang Q. Mengordinasikan dan memfasilitasi kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar daerah serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup. R. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat. Dan seterusnya, teman-teman ya, hingga poin AA ini. Lalu ini dia ayat keduanya membahas tentang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah daerah provinsi sesuai dengan norma standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bertugas dan berwenang. Nah ini ya seperti berikut ya teman-teman ya, dari poin A hingga poin S. Nah jadi ini ada pemerintah daerah tadi tingkat provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota ya teman-teman ya. Nah ini tergantung pada cakupannya ya teman-teman, cakupan dari masing-masing pemerintah daerahnya. Oke teman-teman, ya kita lanjutkan aja lah ke pasal 69 ya. Karena pasal 63 juga penjelasannya tidak ada, karena sudah cukup jelas. Dan pasal 63 itu memang pembahasannya tugas dan wewenang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota. Lanjut ke pasal 69. Ini ayat satunya. Setiap orang dilarang A. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup dan atau perusakan lingkungan hidup. Yang B. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang C. Memasukkan limbah yang berasal dari luar negeri, dari luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ke dalam lingkungan hidup negara kesatuan Republik Indonesia. Ya pada intinya dari luar negeri lah ya. Yang D. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. E. Membuang limbah ke dalam lingkungan hidup. F.
membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup. G. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau persetujuan lingkungan hidup. Nah, ini bahaya sekali nih, melepaskan produk rekayasa genetik. Karena mungkin bisa jadi gitu ya, ini produk rekayasa genetiknya ini berbahaya gitu. Jadi kayak merugikan gitu ya teman-teman ya. Bisa dapat merugikan juga nih kayak rekayasa genetik nih. Kemudian yang H, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Yang I, menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusunan AMDAL. Dan atau J, memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar. Ayat kedua, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf H, dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Oke. Nah, ini ayat kedua penjelasannya. Yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya. Nah, ini ya, yang ini. Ayat keduanya membahas tentang yang H ini, poin H, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Nah, ketentuan ini dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan yang dimaksud dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal daerah masing-masing. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pasal 76 ya. Masuk ke pasal 71, mohon maaf, pasal 71. Ayat 1, pemerintah pusat atau pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nih, jadi pemerintah pusat dan daerah ini wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ayat kedua, pemerintah pusat dan daerah dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat atau instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ayat ketiganya, dalam melaksanakan pengawasan, pemerintah pusat atau pemerintah daerah menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional. Biasanya di Dinas Lingkungan Hidup atau di Kementerian Lingkungan Hidup ya teman-teman. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu atau Dinas Lingkungan Hidup. Itu teman-teman. Selanjutnya pasal 72, ini pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Oke, pasal 73. Ini tadi nggak ada penjelasan ya. Ini cukup jelas. 73, pasal 73 sekarang. Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah daerah diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam hal menteri menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Itu dia. Di sini menteri ya dapat melakukan pengawasan ya. Meskipun persetujuannya ini ya tadi ya di sini ya disebutkan persetujuannya dari pemerintah daerah. Nah, bila sudah jadi istilahnya pelanggaran gitu ya terhadap aturan lingkungan hidup yang berlaku, nah ini menteri bisa turun tangan di sini ya. Di situ itu nge-state-nya seperti itu ya. Pasal 73. Oke, selanjutnya ini ada pasal 76 teman-teman. Nah, di pasal 76 ini isinya adalah ayat satunya, pemerintah pusat atau pemerintah daerah menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Tadi kan ini
bila suatu usaha tadi ya atau kegiatan itu melanggar tadi perizinan berusaha yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dapat diberikan sanksi administratif gitu. Nah, ketentuan ini untuk sanksi administratifnya itu diatur dalam PP, Peraturan Pemerintah. Lanjut teman-teman ke pasal 77. Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Dalam hal menteri menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, itu dia teman-teman. Jadi di sini bila pemerintah daerah tidak memberikan sanksi administratif ya, sanksi administratif ya terhadap pelanggaran yang serius gitu ya. Nah, ini menteri juga dapat menerapkan sanksi gitu ya. Jadi turun tangan langsung gitu bila Pemdanya tidak memberikan sanksi yang serius ya terhadap pelanggaran. Itu bila Pemdanya tidak memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang serius di bidang ini ya, lingkungan hidup, LHK lingkungan hidup, maka menteri yang turun langsung memberikan sanksi. Pasal 79 dihapus. Oke, teman-teman semua, mungkin itu dia ya teman-teman semua pembahasan kita untuk video kali ini sampai pasal 79 dulu ya teman-teman ya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya teman-teman semua, untuk kita semua. Semoga apa yang kita inginkan, semoga apa yang kita cita-citakan dapat segera terwujud dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.